Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video ini saya akan menjelaskan analisis film Theresa Mental. Perkenalkan, nama saya Ita Rosida dengan NIM 16014222053, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang pertama, analisis dari sudut perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Perkembangan kognitif. Hambatan kognitif pada anak di lingkungan sekolah, khususnya gangguan belajar anak pada awal tahap operasional konkret, yaitu kesulitan dalam memahami pelajaran, kesulitan untuk serius dalam belajar, menyelesaikan tugas sangat lama, kesulitan untuk membaca atau disleksia, kesulitan untuk berbicara silat atau cadel, sulit duduk diam dan tenang di kelas, kebiasaan buruk menyakiti diri sendiri, cemas yang berlebihan, kesulitan berpikir mengenai pembelajaran, kesulitan untuk menyelesaikan tugas sendiri. Seperti yang dialami tokoh Ihsan mengalami kesulitan dalam membaca. Ihsan sering salah membaca kata-kata, menulis huruf, dan berhitung. Ihsan juga kesulitan memahami instruksi ketika gurunya memberikan instruksi. Ihsan sering tidak dapat menyelesaikan tugas sekolahnya dengan tepat waktu. Ia kesulitan fokus pada suatu tugas untuk jangka waktu yang lama, dan sering melamun di kelas dan tidak memperhatikan pembelajaran dengan baik. Perkembangan bahasa. Disleksia adalah jenis kesulitan belajar pada anak yang ditandai oleh ketidakmampuan membaca dan gangguan pada proses otak dalam menerima dan memproses informasi. Disleksia merupakan gangguan belajar bahasa yang menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam memahami kata atau kalimat saat menulis, membaca, dan mengeja. Pada tokoh Ihsan dalam film Theresa Mental, Ihsan mengalami beberapa keterlambatan dalam perkembangan bahasa, seperti Ihsan mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan kesulitan membedakan huruf yang hampir sama. Ihsan juga mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan kata-kata, dan Ihsan mengalami kesulitan dalam memahami bahasa yang kompleks. Kedua, analisis dari sudut perkembangan psikososial dan perkembangan moral. Perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial yang normal berarti anak mempunyai kepribadian yang baik, keberanian, semangat kerjasama, kemampuan menerima pendapat, dan percaya pada diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya, jika perkembangan psikososial anak kurang baik atau tidak normal, maka anak akan mengembangkan sifat-sifat negatif seperti kurang percaya diri, terisolasi, dan rendah diri. Pada tokoh Ihsan Awasti, Ihsan mengalami rasa percaya diri yang rendah karena kesulitannya dalam belajar dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Ia merasa tidak mampu dan berbeda dari anak-anak lain sehingga membuatnya malu dan tidak percaya diri. Ia sering dijauhi dan diejek oleh teman-temannya yang membuatnya merasa kesepian dan terisolasi. Ihsan mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosialnya seperti komunikasi. Hal ini membuatnya sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan moral. Perkembangan moralitas anak adalah salah satu bentuk perubahan perilaku, tingkah laku, maupun akhlak seiring dengan bertambahnya usia mereka. Menanamkan nilai-nilai moral berarti melatih atau mendidik kecerdasan moral anak. Perubahan dalam perkembangan moral anak dipengaruhi oleh lingkungan dan metode pengasuhan atau pendidikan yang diterapkan oleh orang tua atau pendidik. Pada tokoh Ihsan Awasti, Ihsan awalnya sering melanggar aturan karena dia frustasi dengan ketidakmampuannya untuk belajar. Ihsan juga berbohong saat membolos sekolah dan Ihsan terkadang menjadi agresif ketika dia merasa marah atau frustasi. Namun seiring berjalannya waktu, Ihsan menunjukkan beberapa aspek perkembangan moral yang positif, seperti Ihsan menunjukkan rasa empati terhadap orang lain. Contoh saat dia membantu temannya saat jatuh. Perkembangan moral Ihsan ditandai dengan tumbuhnya rasa empati dan pengertian terhadap orang lain. Awalnya ia sebagai anak pemalu dan tertutup yang kesulitan berhubungan dengan teman-temannya. Ia menjadi lebih percaya diri dengan kemampuannya. Ia mulai menunjukkan kasih sayang dan kebaikan terhadap orang-orang di sekitarnya. Ketiga, analisis dari sudut teori belajar behavioristik dan teori kognitif. Teori belajar behavioristik.
Teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran bergantung pada beberapa faktor seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pembelajaran, serta media dan fasilitas yang tersedia. Pembelajaran yang didesain berdasarkan teori ini menganggap bahwa pengetahuan bersifat objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Di sekolah pertama Ihsan, lingkungan belajar disusun berdasarkan metode pengajaran menekankan hafalan dan disiplin yang ketat. Di sekolah ini menerapkan pendekatan pengajaran yang berfokus pada penghargaan dan hukuman. Guru menekankan pada menghafal dan latihan soal-soal tanpa memperhatikan metode ini membuat Ihsan kesulitan memahami pelajaran karena tidak sesuai dengan gaya belajar Ihsan. Pengajaran berpusat pada guru, jadi guru kurang memberikan ruang bagi kreativitas siswa. Di sekolah kedua, Ihsan bertemu dengan guru bernama Ramsa Karnikum yang menggunakan penguatan dan dorongan positif untuk memotivasi siswanya. Dengan berfokus pada kekuatan dan minat individu, menciptakan lingkungan yang mendukung yang menumbuhkan rasa percaya diri di kalangan siswanya. Ramsa Karnikum memberikan ruang bagi kreativitas dan partisipasi siswa dan mengajak Ihsan untuk belajar dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga Ihsan dapat memahami materi dengan mudah. Teori belajar kognitif. Menurut teori belajar kognitif, belajar adalah proses mental aktif untuk memperoleh, mengingat, dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Dalam proses belajar mengajar, diperlukan metode yang tepat untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Di sekolah pertama Ihsan, sekolah ini pendekatan pengajarannya lebih bersifat transmisi, dengan fokus pada pengiriman informasi oleh guru kepada siswa tanpa mempertimbangkan proses kognitif siswa secara mendalam dapat menghambat perkembangan potensi individu siswa. Struktur yang kaku dan kurangnya fleksibilitas dalam kurikulum juga dapat menghambat kemampuan siswa untuk berpikir kritis, kreativitas, dan bereksplorasi ide-ide mereka sendiri. Pembelajaran monoton membuat Ihsan merasa bosan sehingga Ihsan kehilangan minat pada pelajaran. Dan penilaian sekolah tersebut didasarkan pada tes tertulis dan prestasi akademik, mengabaikan aspek lain seperti bakat, minat, dan kecerdasan emosional siswa. Sedangkan di sekolah kedua Ihsan, guru bernama Ramsa Karnikum mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan dan diskusi sehingga Ihsan merasa senang dan antusias saat belajar. Ramsa Karnikum membantu Ihsan untuk memahami konsep-konsep baru dengan menghubungkan dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Hal ini membantu Ihsan untuk belajar dengan lebih mudah dan efektif sehingga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif Ihsan. Keempat, analisis dari sudut teori belajar humanistik dan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar humanistik. Belajar menurut pandangan humanistik adalah kegiatan yang melibatkan seluruh pribadi manusia mencakup aspek intelektual dan emosional. Dalam proses belajar mengajar, tujuan belajar tidak hanya untuk menghafal atau mengingat, tetapi untuk menghasilkan perubahan pada diri peserta didik. Perubahan yang terjadi dari proses belajar dapat terlihat dalam berbagai aspek, termasuk sikap, tingkah laku, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan peserta didik. Di sekolah pertama Ihsan, pembelajarannya lebih fokus pada hafalan dan tes, tidak memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar setiap individu, sehingga menyebabkan Ihsan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Sekolah ini juga kurang memberikan ruang bagi Ihsan untuk mengembangkan bakatnya dalam melukis. Guru dengan muridnya juga kurang suportif. Gurunya kurang menunjukkan pengertian terhadap kesulitan belajar yang dialami Ihsan dan bersikap otoriter, kurang membangun hubungan yang menyenangkan dengan siswanya. Sedangkan di sekolah kedua Ihsan, ada salah satu guru bernama Ramnikum yang membantu Ihsan dalam memahami pembelajaran dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Ramnikum juga mendorong Ihsan dalam mengembangkan bakatnya dalam melukis dan membangun hubungan yang suportif dengan Ihsan sehingga membuat Ihsan nyaman untuk belajar dan mengekspresikan diri. Teori belajar konstruktivisme. Menurut teori belajar konstruktivisme, proses pembelajaran peserta didik didorong untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan belajar.
Pendidik berperan penting sebagai fasilitator yang membantu siswa dengan memberikan instruksi pembelajaran. Hal ini bertujuan agar siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Selain itu, teori konstruktivis membuat siswa terbiasa memecahkan masalah. Di sekolah pertama Ihsan, pembelajarannya guru lebih mendominasi saat proses pembelajaran. Guru menggunakan metode ceramah sehingga siswa hanya menerima informasi secara pasif tanpa kesempatan untuk membangun pemahaman dan eksplorasi. Dan penilaiannya hanya berfokus pada hasil tes saja. Sedangkan sekolah yang kedua melalui guru seninya yang bernama Ramnikum menggunakan metode pembelajaran aktif dan menarik. Ihsan didorong untuk aktif terlibat dalam proses belajar, membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan eksplorasi. Materi pembelajarannya yang diajarkan juga dihubungkan dengan minat Ihsan sehingga mudah dipahami dan diingat. Dan penilaiannya berfokus pada proses belajar dan perkembangan Ihsan secara keseluruhan. Berikut ini daftar pustaka dari analisis film Tareza Menpar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.